kemarin menawarkannya ke Bank Mandiri untuk menyelenggarakan di Indonesia bersama dengan AFF U16 Putra. Tapi kemarin karena padatnya jadwal kita di bulan Agustus, kita minta dipindahkan ke bulan Mei karena bulan Agustus itu juga ada AFF U16. Kita nggak mau ada bentrok seperti itu. Kita minta pindah ke bulan Mei tapi AFF-nya nggak mau. Karena nggak mau ya sudah, silakan cari tuan rumah lain. Ucap Pak Arya di KBRCN. Begitulah. Ya, Mantap. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki juga dan sentiasa suksesnya dalam apa jua yang kalian usahakan. Jadi di akhir pekan ini guys, saya ingin mereaksi satu video yaitu loh kalian jual kami beli. Ini jawaban PSSI Skakmat AFF. Sekarang nyesal sendiri kan, potensi cuan skip. Apa di sebalik video ini guys? Karena sekarang ini selepas pengumuman kedatangan MU ke Malaysia ya pada 28 Mei ini, dikabarkan juga bahawa MU sebenarnya tidak menggunakan pemain-pemain utama mereka ataupun pemain-pemain top mereka, pemain inti mereka menggunakan lapis ketiga. Ya, mungkin itu yang dikabarkan yang saya baca daripada beberapa info dan juga ini satu tamparan yang besar kepada Malaysia selaku penganjur utama. Dan MU apabila mengetahui bahawa pemain-pemain ASEAN All-Star ini juga tidak menggunakan pemain-pemain yang utama atau pemain inti daripada negara-negara ASEAN, mereka juga menggunakan mungkin lapis kedua, lapis ketiga. Jadi ini mengundang beberapa kontroversi mungkin kepada peminat ataupun fan yang sudah membeli tiket. Mereka sebenarnya menginginkan melihat, menonton pemain-pemain utama, pemain inti, pemain top lah daripada MU ini, tetapi tidak terjadi guys. Apapun, kita doakan yang terbaik lah untuk penganjuran itu nanti. Dan kita reaksi dulu ini guys ya. Apa di sebalik judul ini? Loh kalian jual kami beli. Ini jawaban PSSI Skakmat untuk AFF ini. Kita semak dulu video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi ulasan terkait apa yang ada di dalamnya ya. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Hubungan PSSI dan AFF sepertinya emang ada sesuatu. Yap, selayaknya perang dingin, keduanya pun tampak kerap berselisih dan punya idealis sendiri-sendiri. Terbaru adalah masalah yang melibatkan Timnas Putri Indonesia. Event ASEAN Women's Timnas Championship Putri pula ya. 2025 yang rencananya digelar pada bulan Mei di Indonesia dipastikan batal. Hal ini lantaran tidak adanya kesepakatan antara PSSI dan AFF terkait jadwal pelaksanaan ajang. Batal kenapa? Tentu saja, ini semakin memancing rasa skeptis publik terhadap AFF jadi kian besar adanya. Sebab dalam beberapa waktu terakhir AFF ini seperti selalu cari gara-gara mulu. Dan so pasti, gelaran Piala AFF 2024 kemarin memang seolah jadi titik puncak. Bukan soal hasilnya gimana, tapi lebih ke tata kelola kompetisi yang dianggap gak bener. Nah, jika ini nggak segera dicari titik temunya, ya udah siap-siap aja. AFF bakal kehilangan potensi cuan terbesar mengingat Indonesia sekarang memang disebut sebagai tim paling seksi di kawasan Asia. Ini guys, rugi besar untuk AFF sebenarnya kalau dia tidak memberikan peluang kepada Timnas Indonesia ini, karena keberjayaan Timnas Indonesia menjadi host untuk tournament yang besar kayak Piala Dunia U17 kan tahun-tahun lalu. Itu sebenarnya berjaya membuka mata FIFA, karena di Indonesia ini selain daripada jumlah penonton yang hadir itu agak ramai ya, karena peminat atau fans yang ada di Indonesia untuk sepak bola ini begitu banyak sekali. Dia lebih kurang 70% ya daripada penduduk di Indonesia itu meminati bola. Jadi itu salah satu sebabnya karena FIFA memilih Indonesia itu menjadi tuan rumah U17. Selain itu, potensi yang ada yaitu wisata-wisata yang ada di Indonesia. Itu banyak lagi lah kan. Oke, enggak apa, kita lanjut dulu ini guys.
Intrik yang terjadi antara Indonesia dan AFF sepertinya bakal menemui babak baru nih. Yap, sebelum ini, tentu kita semua dibuat gergetan oleh sikap AFF yang sepertinya nggak terima Indonesia menahan pemain terbaiknya untuk tampil di laga versus MU. Dan baru-baru ini muncul masalah baru yang mana itu berkaitan dengan Timnas Putri Indonesia. Nah, semua tahu kalau Timnas Putri akan main di ajang ASEAN Women's Championship 2025, yang mana Indonesia sendiri sebelumnya Women's ditunjuk Championship. jadi tuan rumah. Akan tetapi, menurut info terbaru, ASEAN Women's Championship 2025 yang rencananya digelar pada bulan Mei di Indonesia dipastikan batal. Hal ini lantaran tidak adanya kesepakatan antara PSSI dan AFF terkait jadwal pelaksanaan ajang tersebut. Nah, menurut Pak Arya Sinulinga, batalnya Indonesia jadi tuan rumah turnamen sepak bola tertinggi wanita di Asia Tenggara itu karena bentrok dengan gelaran lain, yakni Piala AFF U16 Putri 2025. PSSI sendiri sebenarnya udah mengajukan perpindahan jadwal, dan Pak Arya menyebut AFF menolak pengajuan tersebut. Sampai akhirnya AFF menunjuk negara lain, yaitu Vietnam, jadi penyelenggara turnamen ini. Dan PSSI pun nggak mau ribet soal urusan itu, sehingga ya udah terserah aja, intinya lo jual, kami beli, kasarannya gitu. AFF sebenarnya menawarkannya ke Bank Mandiri untuk menyelenggarakan di Indonesia bersama dengan AFF U16 Putra. Tapi kemarin karena padatnya jadwal kita di bulan Agustus, kita minta dipindahkan ke bulan Mei karena bulan Agustus itu juga ada AFF U16. Kita nggak mau ada bentrok seperti itu. Kita minta pindah ke bulan Mei tapi AFF-nya nggak mau. Karena nggak mau ya sudah, silakan cari tuan rumah lain. Ucap Pak Arya dikutip dari CNN. Begitulah. Ya, melihat ini semua tentunya ini membuat rasa skeptis publik AFF jadi makin besar. Sebab udah berulang kali AFF merasa kalau mereka bisa berbuat seenaknya, terutama ke Indonesia. Seperti yang terjadi di Piala AFF 2024 kemarin, manakala segala protes dari Indonesia seolah nggak ada yang digubris. Yap, harus diakui, setelah kita semua terbiasa melihat Indonesia tampil di level tertinggi Asia, lalu mendadak disuruh ngelihat lagi turnamen Piala AFF, rasanya jadi aneh-aneh gimana gitu. Yap, standar tinggi yang selama ini udah terbentuk seketika runtuh ketika melihat permainan di Piala AFF. Memang untuk Indonesia yang ketika itu main menggunakan tim muda, wajar jika akhirnya harus struggling di fase grup dan gagal lolos. Tapi yang jadi sorotan utama adalah gaya main tim-tim ASEAN yang modelan tarkam, dan itu sepertinya nggak pernah berubah dari masa ke masa. Ditambah, maaf-maaf aja nih, kesenjangan fasilitas antara satu negara dengan negara lain, yang membuat turnamen banyak disebut sebagai turnamen Mortal Kombat. Mortal Kombat. Tentu kita masih ingat gimana entengnya pemain Myanmar gebuk kepala iya, Marcelino betul pakai tahu bola, ini. lalu tendangan kungfu yang mengarah ke muka Arkan Kakak, serta beberapa tindakan kasar sepatutnya lainnya yang dialami pemain kartu Garuda merah, di Bani. fase grup kala itu. Sampai yang bikin ngenas adalah Asnawi yang memperlihatkan muka bonyok usai melakoni pertandingan melawan Myanmar. Ia melihat segala sikon yang ada. Wajar jika pernah ada wacana Indonesia diminta keluar dari AFF dan fokus ke Asia. Karena gimana ya, Mimin pribadi juga merasa kalau organisasi yang satu ini emang agak kurang. Terutama ya soal penyelenggaraan Piala AFF yang seolah gitu-gitu aja. Padahal sebagai turnamen besar di kawasan ASEAN, harusnya bisa jadi ajang terbaik untuk mengembangkan potensi pemain-pemain di ASEAN. Tapi masalahnya dari dulu hingga sekarang, nyatanya masih gitu-gitu aja, terutama soal gaya main. Banyak tackle kasar, kaki dengan entengnya nyangkut di kepala, dan lain sebagainya. Yang sayangnya, oleh pihak AFF mungkin itu dianggap sebagai seni. Kalau seni itu adu skill atau adu taktik, bukan adu kartu kungfu merah. dengan niat mencederai. Ingat, zaman semakin maju dan sepak bola makin modern. Kalau AFF masih gitu-gitu aja, ya udah, jangan salahkan Indonesia kalau semisal timnas senior Indonesia gak akan pernah ikut lagi turnamen ini, kan gitu. Biarin kayak Australia, yang ikut cuma tim kelompok umur aja, sedangkan tim senior cukup fokus bertarung di level Asia. Karena ya gimana ya, Indonesia ini mau maju, dan harapannya kan tim-tim ASEAN lainnya juga bisa maju. Sehingga nggak akan terjadi kejomplangan yang jauh antara tim ASEAN dengan tim-tim besar Asia. Tapi kalau mereka nggak mau diajak maju, ya udah kita macau sendiri, kasarannya gitu. Yap, sebelum ini juga AFF juga pernah CJPR itu ketika mendengar dan melihat kemarahan dari PSSI. Apalagi soal rumor Indonesia bakal cabut dari Piala AFF. Ya mereka kelabakan dong. Tentu saja, sebagai sumber cuan terbesar, akan sangat rugi bagi AFF apabila Indonesia nggak ikut main. Karena semua juga tahu, tim Garuda sedang banyak disorot. Dan kayaknya semua sepakat, kalau nggak ada Indonesia, mustahil Piala AFF bakal mendapatkan atensi lebih khususnya dari media-media internasional. Betul. Ya gimana? Sarana prasarananya gitu. Plus mainnya modelan Mortal Kombat plus Shaolin Soccer. Mana ada yang mau nonton? Untuk itu dikutip dari ASEANFootball.org, Presiden AFF Kiev Samet ketika itu mengaku sangat sedih setelah mendapatkan kabar dan teguran dari PSSI.
Kami sangat sedih menerima berita dari PSSI, tapi kami sepenuhnya memahami dan berempati dengan timnas Indonesia. Kami percaya bahwa kesehatan dan keselamatan semua orang adalah yang utama, ucap Kiev Samet. Bilangnya sedih, tapi sampai sekarang masih aja bikin jengkel. Ingat, sekarang ini Indonesia sedang banyak disorot, jadi semisal ada hal-hal yang dirasa nggak masuk akal, ya so pasti, itu akan cepat viral. Dan Pak Erik semua tahu kalau beliau bukan orang yang menye-menye yang begitu mudahnya dipermainkan. Pokoknya selama kita punya dasar dan argumentasi yang kuat, ya udah gaspol, ra ono mundure. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja deh segala intrik yang ada bisa cepat kelar. Dan buat timnas putri, dah nggak apa-apa. Mau main dimanapun, pasti tetap banyak yang dukung. Karena udah terbukti, kalau Indonesia punya basis supporter yang besar, jangankan main di Vietnam. Wong main di Pluto sekalipun, pasti ada aja yang dukung. Pertanyaannya, ngapain sampai ke Pluto? Random aja sih, kayak AFF. Ups, canda AFF. Intinya mental Garuda nggak akan secemen itu. Masalah menang kalah itu pikir carry. Yang penting maju dulu, berani dulu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, itulah kontroversi selalunya AFF dengan Indonesia ini. Tetapi Indonesia ini guys, walaupun dikecam, kadang-kadang dihina, dihujat macam-macam lah. Tapi Indonesia ni di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir, beliau bisa berbincang sebenarnya. Beliau bisa membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan Indonesia sebenarnya. Ini kita lihat sajalah Indonesia kan di U23 yang dijadwalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia tetapi batal. Tetapi akhirnya Bapak Erick Thohir bisa membawa Indonesia ini untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pula sebagai ganti kepada batalnya yang Piala Dunia U23 yang dijadwalkan di Indonesia itu. Jadi Bapak Erick Thohir ini memanglah dia ini tegas, tetapi dia bisa membuat kepercayaan kepada FIFA. Dia bisa kepercayaan FIFA itu diambil oleh FIFA kepada Indonesia ini. Jadi itu hasil daripada kepintaran Bapak Erick Thohir, kebijakan yang dia lakukan. Karena dia punya pengaruh yang besar ya di FIFA. Bapak Erick Thohir ini punya pengaruh di Eropa kepada klub-klub di sana, dan juga dia memiliki klub Oxford United, kalau dulu Inter Milan. Dan kepercayaan itu yang digunakan, yang bisa dia gunakan oleh beliau untuk menarik perhatian FIFA. Dan akhirnya Indonesia dapat menjadi tuan rumah U17 ya Piala Dunia ketika itu. Dan sekarang ini walaupun ada kontroversi terkait dengan putri ini pula dibatalkan tuan rumah, mungkin ini ada hikmahnya, dan ini membuatkan PSSI mungkin kembali memberi sesuatu yang di luar kebiasaan dan memungkinkan untuk FIFA kembali. Tapi ini FIFA dengan AFF ini kan lain. AFF lain, FIFA lain. Jadi AFF ini yang selalu buat masalah kepada Indonesia. Apapun Indonesia dengan pendiriannya yang tersendiri, dan sebenarnya ini sangat merugikan AFF itu sendiri. Kalau Indonesia tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya Indonesia tidak rugi apapun. Yang ruginya AFF. Karena apabila Indonesia ini menjadi tuan rumah, maka industri sepak bola di ASEAN ini dia akan nampak satu perkembangan apabila melibatkan Indonesia. Dia berbeda ya, karena kita lihat sajalah yang terdekat nih, tuan rumah di Bukit Jalil untuk pertandingan MU lawan ASEAN All Star, tetapi tiket belum pun habis dijual. Sudah memanglah mungkin akan sehingga ujung bulan Mei nanti mungkin habis terjual, tapi sekarang ini masih lagi tercari-cari pembeli untuk tiket ini. Tapi kalau di Indonesia dibuat ini, dalam beberapa menit tiket ini saya percaya akan ludes, akan habis dijual. Jadi itu perbedaan yang ketara lah kan. Saya pun sendiri orang Malaysia juga, tapi saya nampak perbedaan ini yang sebenarnya dia lebih kelebihannya kepada Indonesia. Kalau
terkait dengan sepak bola dan juga fan-fans yang ada di sana. Fanatiknya, fan Indonesia ini, dia membantu sepak bola Indonesia itu. Semangat mereka itu mereka gunakan sebaiknya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi di Indonesia ini dia ada kesatuan, saya nampaklah di antara PSSI-nya, dia punya fansnya, pemain dan kepimpinan pemerintah Indonesia itu. Satu kesatuan yang ada sekarang ini saat ini untuk menaikkan nama ASEAN ini sebenarnya. Itu yang saya nampak. Jadi sepatutnya AFF ini lebih menumpukan untuk memberi kelebihan kepada Indonesia di dalam era sekarang ini untuk sebagai tuan rumah, dan sebab itu akan untungnya kepada AFF kembali. Tapi kalau sudah AFF begini, Indonesia punya pendirian juga sendiri. Jadi abaikan AFF, biar dia buat cara sendiri. Jadi rugilah kan kepada AFF. Indonesia tiada juga ruginya, untung lagi malah. Oke guys, mungkin itu saja saya punya sekadar pandangan pendapat sendiri. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri juga, kalian boleh komentar di ruang kolom 2. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.